Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur, bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kesempatan malam hari ini, kita akan membahas kitab Sahih Jami'us Shaghir dalam pembahasan Muslim Ideal versus kezaliman. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga mengajak Anda untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau juga melalui line telepon di kesempatan sesi tanya jawab nanti insya Allah. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mu'minin, inna ayatan fi kitabillahi taqra'unaha. Law nazalat alaina ma'syaral yahudi lattakhadnaha 'ida." Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, kalian membacanya. Seandainya ayat itu diturunkan kepada kami orang Yahudi, maka kami akan jadikan waktu perayaan. Kita akan meriahkan dan sambut dengan hari yang sakral. Qala ayyu ayah? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat apa? Qal, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah.
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi inni la a'lam ayya nazalat atau ayya makanin nazalat wa ayna huwa wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazalat. Sungguh aku tahu ayat itu kapan turun dan di mana dan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha nazalat yauma Arafah wa huwa waqifun yauma Jumu'ah. Kata Umar radhiyallahu an, sungguh ayat itu turun di hari Arafah, di hari Jumat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf. Ayat ini atau hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika seorang Yahudi mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu sebuah ayat istimewa yang mereka terbiasa untuk menjadikan ada sebuah yang istimewa sebagai hari yang sakral, hari yang dikultuskan dan mereka rayakan. Iya, ini kebiasaan mereka. Dalam bahasa Arab, Al-Eid atau perayaan adalah hari yang selalu diingat dan berulang. Kemudian waktu yang dilakukan bersama orang banyak atau kegiatan yang dilakukan bersama orang banyak. Inilah namanya Eid. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umatnya untuk menjadikan kubur beliau sebagai Eid. La tattakhidhu qabri 'ida. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Eid. Apakah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian jadikan hari raya menjadi 3. Hari Idul Adha, Idul Fitr, kemudian Idul Kuburan, bukan. Tetapi maksudnya jangan kalian jadikan kuburanku makmur seperti ibadah di hari raya. Berulang setiap tahun, dilakukan dengan semarak oleh orang banyak. Jangan sampai dijadikan seperti itu. Ini dalam bahasa Arab, Id itu seperti itu. Dan ternyata orang Yahudi pun seperti itu. Mereka sampai mengatakan ada ayat yang sakral di kalian. Kalian baca, kalau seandainya turunnya ke kami jadikan Id, hari raya. Berarti setiap yang seperti itu merayakan atau mengeforia, melampiaskan atau menyemarakkan sebuah perayaan, ini kebiasaan orang yang usul ke Umar bin Khattab tadi, yang biasa membuat sebuah perayaan ternyata bukan kaum muslimin. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, maka kita katakan yang tadi tidak ada di dalam tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang calon penghuni surga itu merayakan penaklukan kota Mekah, merayakan perang Badar, kemenangan yang gemilang. Tidak pernah mereka merayakan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Padahal diutusnya beliau sebagai seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah awal keberkahan untuk umat Islam seluruhnya. Tapi ternyata orang-orang mulia yang dijadikan calon penghuni surga, kebanyakan mereka tidak menganggap bahwa Islam sempurna, perjuangan yang betul-betul membuktikan loyalitas kepada agama ini dengan perayaan-perayaan itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu an membantah orang Yahudi atau menjawabnya dengan penegasan yang lebih elegan dan menjurus kepada prinsip ajaran. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, oh, ayat itu yang kalian maksudkan. Kalau itu aku bukan tidak tahu, malah aku ngerti kapan turunnya ayat itu dan dalam kondisi apa. Kalau kalian katakan ayat itu yang sering kalian baca akan kami meriahkan kalau turunnya kepada kami, maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ngerti ya. Ana ngerti kapan diturunkan itu. Diturunkan di hari Arafah, hari Jumat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wukuf.
istimewa. Hari Jumat adalah hari Idul Usbu'i, kata para ulama. Al-Id al-Usbu'i. Hari raya setiap pekan untuk kaum muslimin. Dilakukan dengan beribadah, berkumpul dengan banyak orang. Kemudian dilakukan setiap pekan. Kemudian hari Arafah, ketika kaum muslimin wukuf. Tidak ada jama', perkumpulan kaum muslimin yang lebih besar dari hari Arafah, lebih sakral. Allah membanggakan kaum muslimin di depan malaikatnya. Tetapi apakah kemudian Umar bin Khattab yang waktu itu sebagai seorang khalifah, paham agama, panutan kaum muslimin, kemudian mengusul atau menerima usulan itu dan menganggap itu adalah hal yang disepakati? Ternyata enggak. Ternyata beliau lebih memilih apa yang ada di dalam Islam, jernih, mulia, dan umat ini adalah umat yang memiliki pedoman, bukan orang yang pelin-pelan mengekor silau dengan peradaban orang lain, sehingga i'tizaz atau merasa mulia dengan ajaran yang ada di dalam syariat ini sudah menjadi idealisme seorang muslim mestinya. Dan ini yang diteladankan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, enggak usah kayak gitu, ana ngerti. Dan itu sudah terjadi di hari yang dirayakan. Dan ini menjadi catatan untuk kita semua, bahwa di hari ini ketika banyak orang-orang yang termasuk mayoritas muslim merayakan pergantian tahun, kemudian betul-betul membanggakan, berpesta sampai tidak tidur tengah malam, dan membunyikan berbagai atribut yang itu bukan menjadi ciri khas kaum muslimin. Kita katakan, seandainya pergantian ini adalah tahun baru Hijriyah, maka para ulama pun mengatakan tidak perlu diperingati, karena sebenarnya kita hanya ingin mengingat umur kita sudah berkurang. Dan memang poin dari sebuah ibadah bukan di peringatan bergantinya tahun, bulan, atau hari. Apalagi jika seandainya yang berganti bukan tahunnya kaum muslimin, maka kita katakan bahwa kita memiliki tugas yang lebih berat dan penting. Jangan sampai seorang muslim disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan syariat. Yang kedua, seorang mengambil pelajaran dari berjalannya waktu, tidak mesti dari pergantian tahun. Ini terlambat sekali. Kalau seandainya ada orang yang mengambil pelajaran dari pergantian tahun, padahal orang bijak, orang berakal adalah orang yang bisa mengambil pelajaran pada pergantian hari. Allah sindir di dalam Al-Quran, di surat Yunus. Ya, Allah tegaskan, bahkan bukan hanya disindir, tapi kita katakan disindir karena banyak orang tidak sadar. Allah menyatakan, inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya pada pergantian siang malam, dan Allah ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya, sungguh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dari bergulirnya siang dan malam terdapat tanda, tapi untuk orang berakal. Dan memang kalau kita katakan Allah Azza wa Jalla dengan bahasa kita orang sekarang, disindir kita, mungkin itu kita katakan biar kita tidak tersinggung. Yang dikatakan bisa mengambil pelajaran hanya orang-orang berakal. Tetapi ini penegasan sebenarnya, bahwa kebanyakan orang yang tidak mengambil pelajaran, tingkat akalnya rendah. Maka mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita sendiri yang membaca Al-Quran dan barangkali tahu artinya,
seringkali lalai bahwa umur ini berkurang. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, innama anta ayyam, kullama madha yaumun madha ba'duk. Kamu itu hitungan hari. Setiap satu hari bergulir, maka umurmu berkurang. Tetapi toh ternyata banyak orang tidak mengambil pelajaran. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin, kita akan mempelajari 3 hadis ya. Dan masih dalam pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering dan selalu diawali dengan kata-kata bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian. Dan ini menjadi salah satu kehati-hatian seorang muslim seperti yang kita sebutkan tentang definisi ketakwaan. Orang ketika ingin tahu bagaimana hakikat ketakwaan dan kehati-hatian, Abu Hurairah ketika ditanya, beliau mengatakan apa? Hal salakta tariqan dha syaukin? Apakah kamu pernah melewati jalan yang penuh duri? Qala na'am. Iya. Qala fama sana'ta? Apa yang kamu perbuat? Qala idza ra'aitu syaukatan adaltu anha au akhartu au jawaztuha. Kalau aku melewati sebuah duri, aku akan lompati, aku cari jalan yang lain, atau aku akan ngerem berhenti sebentar. Qala dzakat taqwa. Kata Abu Hurairah, itulah ketakwaan. Artinya orang ketika hati-hati, maka dia adalah orang yang betul-betul bertakwa. Hati-hati dan takut dari apa saja yang kira-kira bisa mencelakakan dia. Itulah orang yang bertakwa. Baik. Hadis yang ke-100. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seperti ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, dan ini disebutkan Hamim ya dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Ta dari At-Tirmidzi, bahkan ini sebenarnya juga disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, kemudian Hab ini Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqil maharima takun a'badan nas. Kalian hindari setiap yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli dalam ibadah. Warda bima qasamallahu lak, dan usahakan kamu selalu nerima, rela dengan apa yang Allah gariskan kepada kamu, yang telah Allah anugerahkan dan rizkikan, karuniakan kepada kamu. Takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'mina, dan berbuat baiklah selalu kepada tetanggamu, engkau akan menjadi orang beriman. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Usahakan engkau cinta kepada manusia, kepada orang-orang sebagaimana engkau cinta kepada dirimu sendiri, engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Wala tukthirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb, dan jangan sering banyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Ini yang kita maksudkan sifat mukmin ideal. Artinya ketika kita beriman dan memiliki pondasinya, dasar ketauhidan adalah mengucapkan iqrar syahadatain. Kemudian kita melakukan berbagai syarat yang memang menjadi hak dalam agama. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, ini merupakan konsekuensi dari syahadat. Akan tetapi seorang mukmin akan terlihat bagaimana buah dari keimanan dalam hati. Kalau orang mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada dalam hati, betul. Akan tetapi cerminan itu terlihat. Ketika hati ini bersih, maka akan terungkap dalam tutur kata, apalagi dalam sikap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menjadikan perbuatan maupun sikap sebagai bentuk keimanan, dan Ahlus Sunnah pun demikian. Mereka meyakini bahwa amal atau perbuatan merupakan salah satu bagian dari keimanan.
Dan ini tegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah ketika beliau dalam sahihnya mengatakan Kitabul Iman, pembahasan tentang keimanan, maka beliau kasih bab, ya, pembahasan. Hadis yang disebutkan ternyata kebanyakan adalah amalan fisik, perbuatan, ekspresi, maupun beberapa tindakan yang ternyata dijadikan di antaranya rukun Islam, dijadikan sebagai akhlak, bagaimana berinteraksi dengan sesama. Karena memang orang ketika beriman tidak hanya sekedar pengakuan atau keyakinan, tapi tidak didukung dengan bukti maupun cerminan perbuatan. Maka kita katakan bahwa seorang mukmin yang ideal, dia tampil prima dan totalitas, kelihatan dari sikapnya. Inilah sunnah, inilah agama. Baik, yang pertama disebutkan, hindarkan semua yang Allah haramkan. Maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli dalam ibadah. Dan maksud dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ittaqil maharim, engkau jauhi yang haram. Otomatis sambil mengerjakan yang diperintahkan, bukan berarti apa yang diharamkan. Tidak boleh minum khamr, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Ya sudah, saya enggak ngerjakan itu semua, kemudian tidur. Biar tidak melakukan maksiat, tidur terus-terusan. Salah. Maksudnya, dia hindari semua yang dilarang Allah Azza wa Jalla, sambil dia berusaha melaksanakan semua yang diperintahkan. Oleh karenanya, ada pernyataan bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara nasihat yang beliau sampaikan pada anggota badan yang tidak bertulang, lidah. Beliau mengatakan, lisan ini kalau kita tidak sibukkan dengan zikir kepada Allah, dia akan menyibukkan kita untuk yang merugikan, apalagi sampai mencelakakan. Walabud, kata beliau, pasti terjadi. Kalau kita tidak bisa mengatur lidah ini, nurut kepada kita, agar dia bisa dipakai zikir, mengucap yang baik, maka dia yang akan memperdayakan kita. Banyak omong yang tidak manfaat, apalagi ghibah, membicarakan kejelekan orang, mengucapkan kata-kata kotor, atau minimal tidak bermanfaat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Maka disebutkan, orang yang paling ahli dalam ibadah adalah orang yang menghindarkan semua yang dilarang sambil melakukan yang diperintahkan. Maka cukup melaksanakan semua syariat itu adalah kesibukan. Justru orang kosong, orang pengangguran yang sering teruji, bukan teruji akan tetapi justru dijebloskan dalam ujian kemaksiatan ketika dia kosong. Tapi kalau dia sibuk, maka tidak sempat dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat tersebut. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jadi kalau yang pertama ini seorang berusaha menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua juga sama. Akan tapi maksudnya yang pertama ini perhatian seseorang betul-betul diarahkan pada inti ibadah. Dan kita juga tahu bahwa di dalam syariat agama ini dibangun dengan dua tuntunan, yang satu perintah, yang satu larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan kita pernah membahas bahwa meninggalkan larangan ini Nabi SAW tidak memberikan pilihan. Tidak seperti perintah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Tapi Nabi SAW perkuat dan mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan, laksanakan semampu kalian. Tetapi wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Bukan tinggalkan semampu kalian. Enggak. Para ulama mengatakan karena meninggalkan sebuah larangan tidak pakai modal. Seseorang tidak minum minuman keras, berarti kalau dia minum justru dia yang bayar. Tapi kalau dia tidak minum, maka justru dia gratis, tidak perlu menggunakan modal tertentu. Ketika dia tidak mencuri, maka berarti dia istirahat, tidak perlu dia keluar rumah kemudian melakukan tindakan maksiat tersebut. Ya, sehingga tidak ada pilihan laksanakan atau tinggalkan semampunya. Enggak. Justru perintahnya mutlak. Tinggalkan semuanya. Begitu.
Meskipun kita katakan ternyata meninggalkan yang maksiat, meninggalkan keharaman ini ternyata seringkali lebih berat daripada melaksanakan sebuah ketaatan. Pada saat orang yang fajir, orang kotor dan pendosa, dia bisa melaksanakan perintah. Sholat dilakukan, sedekah apalagi. Barangkali dia mungkin justru ingin mengkhususkan beberapa hartanya yang dia yakini ini dosa. Semua ini kerjaan saya ini. Maka ada beberapa yang ingin aku kasihkan di dalam sosial, sumbangan, dan seterusnya. Ada orang yang pendosa tetap seperti itu. Tetapi meninggalkan maksiat. Ternyata kalau bukan orang yang betul-betul gigih, orang yang kuat dan bertekad, ternyata tidak semua bisa. Baik, yang kedua, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kalau engkau sudah berhasil ini, engkau menjadi orang paling kaya. Apa itu? Sifat qanaah, nerima. Apa yang Allah gariskan kita, ditentukan ekonomi, takdir, dan semuanya. Kita katakan bukan berarti kita tidak usaha. Orang ketika ada pekerjaan, apalagi dia seorang kepala rumah tangga, maka dia tertuntut dan memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan jerih payah dan hasil usaha kerjanya, maka dia ridha bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada dia. Maka dia akan menjadi orang paling tenang hidupnya dan paling kaya. Karena dia tidak tamak untuk menguasai apa yang dimiliki orang. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Orang kaya itu bukan karena banyak barang dan hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan adalah jiwa yang lebar, jiwa yang kaya. Meskipun orangnya penampilan biasa dan mungkin penduduk dunia mengatakan dia orang sederhana bahkan miskin. Tapi hakikat kekayaan adalah dalam hati. Ketika seorang rela dengan apa yang Allah tentukan, maka dia nggak bingung dengan jatah orang lain. Itu Allah sudah tentukan dia seperti itu. Maka memang Allah tahu orang ini cocok kalau untuk itu. Kalau aku barangkali tidak cocok untuk itu. Kalau aku pastikan atau dipaksakan seperti itu, bisa jadi malah lupa, tidak ibadah, tidak ngaji, atau mungkin kufur nikmat dan seterusnya. Tenang dia melihat orang, tenang sekali. Apalagi kalau melihat ada orang di bawahnya. Sehingga dia bisa bersyukur. Ketika Nabi SAW menyatakan, di antara resep agar orang gampang bersyukur, lihat orang lebih rendah. Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat orang lebih bawah, lebih rendah, lebih sedikit, lebih sederhana. Jangan lihat orang ke atas, bikin silau. Karena yang seperti ini, melihat orang yang lebih sederhana dan yang lebih pas-pasan akan membuat orang tidak menghina nikmat yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah. Maka orang yang betul-betul tenang dan dia adalah orang yang sukses, yang kaya, adalah orang yang paling menerima qanaah dan jiwanya lapang. Ya, sehingga dia tidak tamak dan dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan apa yang cocok untuk dia. Nah, maka kita katakan alangkah tenangnya orang yang meyakini apa yang Allah berikan ini sebenarnya adalah ujian, kemudian dia pun menggunakan sebijaksana mungkin. Kalau ada dalam hadis dikatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik sebuah harta ketika dimiliki oleh orang yang baik, orang yang saleh. Hartanya baik, dimiliki orang yang baik, maka dia akan menggunakan dalam hal yang bermanfaat dunia akhirat. Dan ternyata inilah yang berhubungan dengan zuhud. Zuhud bukan berarti orang berpenampilan compang-camping, miskin, melarat, menderita, sampai yang melihat pun tidak bisa tahan
tidak identik dengan itu kezuhudan. Ini orang tidak paham agama saja yang menyangka. Akan tetapi zuhud adalah seseorang meyakini bahwa Allah yang kaya, yang terbaik adalah yang di sisi Allah, sementara kita seandainya diberi kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak banyak dan besar manfaatnya. Ini disampaikan Ibnu Rajab dan menukil beberapa perkataan di antaranya dari Abu Muslim Al-Khawlani ketika beliau mengatakan walaysa az-zahadatu fid dunya bitarkil halal wala idha'atil mal walakinna az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqa minka mimma fi yadik. Zuhud kepada dunia bukan berarti menyanyiakan harta yang sudah kamu miliki atau engkau meninggalkan yang halal. Enggak, itu bukan zuhud. Hakikat zuhud adalah engkau lebih yakin bahwa yang ada di sisi Allah lebih istimewa daripada yang ada pada kepemilikanmu. Wa antakuna halatuka fil musibati wa fi ghairiha sawa. Ketika kau ditimpa musibah atau engkau mendapat kenikmatan, engkau tahu tenang dan biasa, standar. Tidak bangga, congkak, tidak juga seperti orang putus asa, bahkan kayak orang mau mati. Tidak seperti itu. Orang kalau keyakinannya kuat, maka harta ini bukan di genggamannya, bukan di hatinya apalagi, tapi dia tahu bahwa ini titipan Allah, aku gunakan yang paling manfaat, yang kira-kira bisa aku bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, ini orang zuhud. Dan ketika dia ngerti itu, ini posisi yang lebih tinggi berarti. Ini adalah posisi yang lebih istimewa. Bukan sekedar dia qanaah, bahkan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini posisi yang kedua atau kondisi ideal seorang beriman. Kemudian yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, selalu berbuat baiklah kepada tetangga, engkau akan menjadi orang beriman. Ini mirip dengan apa yang disebutkan Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak beriman sampai kalian mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Dan ini luar biasa. Sampai mencintai artinya memprioritaskan, memperhatikan, menolong, dan tidak menyia-nyiakan tetangga. Seperti kayak kita diri sendiri. Kita berusaha untuk tampil prima, yang terbaik, dan semuanya maksimal untuk kita sendiri. Maka ternyata kalau bisa dipalingkan, bukan dipalingkan, tetapi diperlakukan yang sama kepada tetangga, luar biasa. Ya, Nabi SAW menyatakan, La yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Masih saja Jibril mengingatkan aku, mesen kepadaku, perbaiki hubunganmu dengan tetanggamu, sampai aku sangka kayaknya ntar lagi Jibril akan menjadikan tetanggaku sebagai ahli warisku. Ya, ini menunjukkan besarnya kedudukan tetangga di dalam Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan ini adalah sebuah tingkatan yang menunjukkan iman seseorang besar. Kalau kita bahas iman itu bagaimana? Iman itu seorang melaksanakan ibadah, iman itu meninggalkan larangan, kemudian iman itu artinya orang berusaha mukanya tampil berseri-seri, senyum, sedekah, dan seterusnya. Tapi kalau sampai memperlakukan orang seperti memperlakukan diri sendiri, ini kata Ibnu Rajab rahimahullah, tidak bakal bisa dilakukan kecuali orang yang sempurna. Artinya sempurna itu keimanannya sudah level tinggi. Bagaimana dia bisa memperlakukan orang seperti memperlakukan diri sendiri? Apa yang aku suka untuk diriku, aku juga suka untuk orang lain, apalagi tetangga. Luar biasa. Penggalan hadis yang setelahnya hampir sama, cuman untuk orang muslim yang lebih umum. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Dan engkau berusaha mencintai orang lain seperti engkau cintai dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi SAW, kalian tidak beriman. Maksudnya,
iman kalian tidak akan sempurna sampai kalian bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya, kalau dia tidak suka ada orang menggunjing dia, maka dia juga tidak suka kalau tetangganya atau saudara se-Islamnya digunjing. Apalagi dia yang menggunjing, tidak. Kemudian, semua yang dia sukai akan dia usahakan saudara yang dicintai itu mendapatkan dan seterusnya. Nah, ini seperti kita sebutkan tadi merupakan tanda level iman yang berat, yang sudah tinggi itu. Kok bisa diperagakan ke orang lain? Dan kita pernah membaca kisah-kisah itu nyata dan dipraktekkan para sahabat. Ya, ketika kita pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabat, ya, Muhajirin dan Ansar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku punya 2 kebun, kita bagi 2. Yang satu untukmu, yang satu untukku. Aku punya 2 istri, kamu pilih salah satu yang kamu suka. Nanti aku ceraikan, kamu nikahi sesuai. Kalau sudah selesai iddahnya, kamu nikahi. Kira-kira kecintaan apa untuk saudara yang lebih besar dari ini? Sampai sejauh itu. Kita mungkin dengan saudara kandung pun tidak sejauh itu. Ini sekarang saudara seagama. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan, maka pengorbanan mereka sampai di titik itu. Kita nggak kebayang. Lalu ada orang zaman belakang, zaman-zaman kayak kita ini mengatakan, hum rijal wa nahnu rijal. Para sahabat orang biasa. Kita juga orang seperti mereka. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab yang kita kuasai, kita bisa seperti para sahabat. Kenapa harus kita mengikuti pemahaman para sahabat? Ya subhanallah, nggak ngaca orang ngomong kayak begitu. Ya, mereka ini bukan sekedar menyaksikan bagaimana Al-Quran diturunkan, bagaimana hadis disabdakan, akan tetapi hati mereka jernih. Loyalitas dan perjuangan untuk Allah dan Rasulnya betul-betul totalitas. Kita ini masih banyak bergelimpangan dunia. Bahkan bukan hanya itu. Kepada agama aja kita banyak bahlulnya atau kurang pahamnya. Lalu kita samakan kita dengan para sahabat. Betul-betul tidak berkaca yang seperti itu. Nah, kita katakan ini hadis adalah motivasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukan isapan jempol. Sudah pernah dipraktekkan oleh manusia-manusia mulia. Kalau seandainya kita bisa meneladani mereka, maka ini adalah sebuah kemuliaan dan kebanggaan. Kemudian disebutkan di bagian akhir hadis ini, la tuksirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Jangan banyak tertawa karena kebanyakan ketawa bisa membunuh atau mematikan hati. Ya, tertawa boleh. Akan tetapi kalau sering tertawa, apalagi dibumbuin dengan kebohongan. Yang penting happy. Yang penting bangga, bahagia. Sehingga dia lupakan tugas yang utama. Ibadah kepada Allah, mengingat akhirat. Nabi SAW sampai mengatakan apa? Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya saja kalian mengerti apa yang aku ketahui, kalian akan nangis terus. Kalian akan tidak bisa tertawa. Kalaupun kalian tertawa sebentar, kalian tertawa itu. Ya, artinya Nabi SAW juga manusia biasa. Beliau pun tertawa, bahkan kadang-kadang dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Beliau tertawa sampai gigi taringnya kelihatan. Akan tetapi beliau jarang seperti itu. Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan, tertawa kalau sering, apalagi untuk orang berumur dan orang tua, ternyata akan menjatuhkan wibawa. Kalau anak muda tertawa, ini kata Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan orang ketika sudah berumur, lalu dia tertawa terbahak-bahak, maka seolah kehormatan dan kewibawaannya jatuh.
pada saat anak muda masih bisa dimaklumi. Tetapi ketika seorang bisa mengurangi itu, dia lebih sempurna, dan tersenyum merupakan akhlak yang mahal. Nabi SAW lebih banyak tersenyum daripada tertawa. Nah, ini disebutkan bahwa orang yang banyak tertawa, hatinya bisa mati. Kalau seandainya hati itu hidup. Hati yang hidup, sering tertawa, bisa mati. Bagaimana dengan hati yang sudah mati? Maka dia akan tambah hitam pekat. Ini disebut oleh para ulama mensyarah hadis ini. Bagaimana kosongnya hati? Kosongnya hati ini ketika dia semakin jauh dari zikir kepada Allah. Karena seorang ketika zikir hatinya menjadi segar, bisa ingat, bisa tenang, dan dia selalu dekat kepada Allah. Tetapi orang yang sudah sering memikirkan dunia, apalagi tertawa terbahak-bahak seperti orang yang tidak memikirkan akhirat, maka dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita katakan orang yang menghadapi kasus musibah atau dia menghadapi tugas yang di depannya sebentar lagi dia akan lakukan, maka barangkali dia tidak bisa tertawa. Baru sampai dia lewati masalah yang berat itu, baru dia bisa lega dan tertawa tenang. Demikian pula para ulama ketika mereka memikirkan akhirat di depan mereka, sampai di antara mereka ada yang bisa nangis lama seperti yang dinukil dari Sufyan ats-Tsauri. Nangis panjang sekali ketika beliau ditanya, ada apa antum kayak sedih sekali, ada musibah apa? Beliau mengatakan, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiyya. Aku takut catatanku di takdir Allah ini adalah orang yang celaka. Artinya para ulama dulu ketika mereka tahu akhirat ini betul-betul ada seperti di depan mereka, keimanan mereka, pemahaman terhadap dalil, membuat mereka takut kepada Allah yang tidak dirasakan oleh orang-orang awam kayak kita. Maka mereka jarang tertawa. Kita bahkan di majelis-majelis ilmu saja seringkali tertawa. Ya. Bagaimana dengan majelis umum? Akan tetapi inilah pesan ideal. Jangan terlalu banyak tertawa. Boleh, tetapi ketika seorang tertawa sering dan terbahak-bahak, ini akan bisa membuat hati ini mati. Baik, hadis kedua dan ketiga berkaitan dengan kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang nomor 101, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian atau hindarilah kezaliman. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini seperti yang dituliskan oleh Asyuti, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hamim, Tab, At-Tabarani, kemudian Hab, artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari hadis Ibnu Umar. Dan hadis ini sahih dalam Sahih Muslim seperti hadis yang setelahnya. Cuman dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, ini sama dengan hadis sebelumnya, wattaqus syuhha, tapi ini ada tambahannya. Dan takutlah kalian, hindari asyuh. Asyuh itu apa? Disebutkan artinya al-bukhlu bil huquqi wal wajibatil maliyah. Kikir, pelit terhadap hak yang sudah menjadi kewajiban dia untuk ditunaikan. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa antara al-bukhl dan asyuh, asyuh yang disebutkan di sini, wattaqus syuhha, dan hati-hati, waspadai, tinggalkan asyuh. Disebutkan al-bukhl ini atau kikir, pelit ini lebih kepada makna yang sempit dalam urusan keuangan. Tapi kalau asyuh enggak. Asyuh ini pelit pada segala kondisi, perilaku, dan bahkan menjadi sifat karakter seseorang. Asyuh itu. Nah, orang dikatakan syahih. Orangnya syahih. Artinya orang pelit, na'udzubillah. Gitu. Ditambah lagi, asyuh itu bukan hanya pelit, tetapi ma'al hirsi ala ma laysalah.
Disebutkan begitu. Syarahnya para ulama dikatakan bahwa syuh itu bukan hanya pelit untuk menunaikan hak yang memang harus segera ditunaikan. Bahkan ada dalam waktu yang bersamaan dia ingin memiliki yang bukan haknya. Hak orang lain tidak segera ditunaikan, tapi dia ingin menguasai hak yang menjadi milik orang. Ini namanya syuh. Maka Nabi SAW menyatakan, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh ini menghancurkan orang-orang dan tatanan umat sebelum kalian. Ya. Karena cinta dunia, serakah, tamak, tapi bakhil untuk yang ada di rumahnya atau pada wilayah dia bakhil sekali. Dia pelit, tetapi dia tamak untuk menguasai yang lain. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat ini membuat mereka sampai menumpahkan darah. Wal'iyadzubillah. Sifat kotor sekali ini. Sampai orang bisa bunuh-bunuhan atau saling melukai dan menyerang. Wastahallu maharimahum, sampai mereka menghalalkan yang haram. Apa haram-haram yang dihalalkan itu? Disebutkan contohnya, bisa jadi artinya memang Allah haramkan di beberapa situasi. Seperti orang Yahudi, Allah haramkan untuk makan lemak. Yang kedua, Allah haramkan mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Atau istihlalul maharim artinya adalah seseorang melakukan perzinaan pada seorang wanita yang tidak halal. Sehingga kata-kata istahallu maharimahum, menghalalkan yang Allah haramkan, ini artinya adalah makna khusus. Artinya ketika mereka pergi ke wanita-wanita yang bukan mahramnya, lalu mereka anggap itu halal. Artinya berzina. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW juga mengatakan dengan redaksi yang dekat, menunjukkan bahwa makna dari wastahallu maharimahum, menghalalkan yang diharamkan, maksudnya zina. Nabi SAW menyatakan, iyyakum wasyuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hindari, waspadai, tinggalkan, jauhi asyuh ini. Karena asyuh ini yang telah membuat orang-orang yang sebelum kalian binasa. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Kata Nabi SAW, sifat syuh ini membuat mereka atau nyuruh mereka untuk memutus silaturahim, lalu mereka putus silaturahim. Ada hubungan kekerabatan, persaudaraan, atau apa. Gara-gara tamak dunia, akhirnya sampai orang memutus hubungan kekerabatan, hubungan yang dekat tadinya terjalin, pecah karena tamak dunia. Yang kedua, amarahum bil bukhli fabakhilu. Sifat syuh ini membuat mereka pelit, maka mereka pelit banget. Yang ketiga, wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan sifat asyuh memerintahkan mereka untuk melakukan kekejian, dan mereka kerjakan kekejian itu. Na'udzubillah. Maka para ulama mengatakan bahwa sifat syuh itu adalah asal kullil ma'asi. Ini adalah dasar segala kemaksiatan. Maka Allah puji orang yang bisa melawan sifat syuh pada dirinya. Dan dia dianggap sebagai orang sukses, orang menang, orang beruntung. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah menyatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang sukses melindungi diri dari sifat syuh, maka dialah orang yang betul-betul beruntung. Baik. Hadis yang pertama dan kedua, atau kedua dan ketiga ini juga memuat pesan penting. Apa itu? Bahayanya kezaliman. Kezaliman yang akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.
Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Memang di dunia enggak gelap. Gelap sama. Gelap mata. Bahkan orang ketika melakukan kezaliman, tidak jarang dia akan menutupi kezaliman dengan kezaliman yang lain. Karena memang menggelapkan. Cuman disebutkan di dalam hadis ini, akhirat akan semakin gelap karena kondisi akhirat lebih mengerikan daripada kondisi dunia. Orang beriman, Allah akan kasih mereka cahaya. Yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingat ketika orang-orang beriman pada hari kiamat, mereka akan melewati jembatan ketika mereka dikasih cahaya di kanan dan kiri depan mereka. Ketika orang-orang zalim, mereka semakin pekat kegelapannya. Kalau orang kampung bilang, ketahui bahwa Allah tidak tidur. Betul. Dan sebenarnya inilah fitrah orang. Kalau tidak, macam-macam. Dia tidak dipengaruhi dengan peradaban-peradaban ataupun yang katanya kemajuan. Masih fitrah. Mereka yakini Allah ada dan Allah tidak lalai. Kendati pun ada di saat ini kekuasaan, kekayaan, atau jabatan, atau apa yang membuat dia ingin berusaha kezaliman tidak terungkap. Tapi Allah tahu dan itu bukan berarti Allah lalai. Disebutkan, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Jangan engkau sekali-kali sangka Allah itu lengah, tidak ngerti dengan kezaliman orang-orang yang zalim. Allah hanya menunda saja sampai nanti hari kiamat ketika semua mata terbelalak, ketika seorang sudah datang dengan segala kehinaan, cepat mata mereka melongok ke atas begini. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Sampai mereka enggak bisa berkedip. Hati mereka kosong. Kapan itu? Hari kiamat. Mereka melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Karena pada hari kiamat orang tidak ada yang dizalimi. Kezaliman di dunia nanti akan dipanen di sana. Akan dipanen di hari kiamat. Ya, tidak ada kezaliman pada hari kiamat. Sampai ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan, Innallaha la yumli bil-zalim, atau Innallaha la yumli lil-zalim, fa idza akhadahu lam yuflithu. Allah Azza wa Jal menunda sengaja orang zalim dibiarkan, diulur-ulur sampai mereka sombong dengan kezalimannya. Mereka sangka kezalimannya akan bisa tertutup rapih. Tapi kalau Allah sudah mulai saatnya menghukum, maka tidak bisa ada orang menyembunyikan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Karena doanya orang terzalimi ini tidak akan ada pembatas antara dia dengan Allah. Ketika ada orang betul-betul terzalimi, maka dia akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanat lahu mazlimatun li akhihi min 'irdin aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Yang punya kezaliman, entah dia pernah mengambil hak saudaranya, entah itu harta atau dia pernah merusak kehormatannya. Zaman sekarang orang ketika ada saingan dalam urusan politik, jabatan, kekayaan, relasi atau semua yang menjadi kepentingan dunia, maka dengan gampangnya mereka berusaha untuk menghancurkan nama baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya masalah dalam kehormatan maupun yang lain pada diri saudaranya, dia pernah menzalimi, minta maaf sekarang, diambil halalnya,
sebelum nanti pada hari kiamat nggak bisa lagi ditebus. In kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi biqadri madlimatih. Kalau dia punya kebaikan, nanti kebaikan itu akan diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi dulu waktu di dunia, sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in lam takun lahu hasanat, tapi kalau orang yang zalim ini tidak punya kebaikan sama sekali, ukhidha min sayyiati sahibihi faturihat alaih, maka orang yang terzalimi diambil dosanya, timpukkan ke orang yang zalim. Sebagai salah satu renungan, ini beberapa kali kita ceritakan, ada orang bertanya kepada Syekh Abdul Razak ketika orang ini datang ke kantor Baladiyah. Baladiyah ini barangkali sama di negeri kita ini seperti kantor Pemda. Ya. Ada orang ngurus bawa berkas agar dia dibantu untuk satu urusan. Ternyata muwazzaf atau pegawai yang berhubungan dengan itu tidak atau bukan hanya tidak bantu, tapi malah berkasnya disobek-sobek. Berkasnya disobek-sobek. Maka orang yang minta bantuan ini terhina sekali. Kemudian dia sedih. Sampai dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, orang ini nyobek-nyobek berkas ana. Bukannya dia bantu ana, dia malah menyobek-nyobek berkas ana. Ya Allah, ana pengen dia disobek-sobek seperti kertas saya disobek-sobek. Subhanallah. Ini orang yang nanya ini ketakutan dia. Dia tanya di majelis Syekh Abdul Razak itu ketakutan. Dia mengatakan, Syekh, subhanallah, setelah beberapa hari ini orang tadi kecelakaan. Kecelakaan, kemudian badannya hancur sampai mau diangkat pakai tandu saja nggak bisa. Petugas-petugas yang ingin menyelesaikan atau memberesi kejadian kecelakaan itu sampai perlu menggunakan plastik, diambilin tuh potongan-potongan badannya, tercabik-cabik. Dia tuh bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh, saya berdosa apa enggak dengan doa saya? Sampai kata Syekh Abdul Razak, subhanallah, ini doa apa ini? Kamu cuma disobek kertasmu, kamu sampai doakan dia kayak begitu. Ini namanya zalim juga dalam doamu, gitu. Ya. Kan kamu tidak perlu mendoakan yang seperti itu. Kamu cuma dirobek kertasmu, kamu doakan dia sampai robek badannya. Kok sampai seperti itu? Ini kata Syekh Abdul Razak. Ya. Dan memang sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdoa sampai sejauh itu. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Ya. Karena seseorang tidak mukul, bunuh, membalas kezaliman dengan kezaliman. Enggak. Dia hanya berdoa. Apa bentuk kezaliman dari doa? Enggak zalim dia. Dan dia pun minta kepada Allah, ya Allah, orang ini zalimin ana. Kalau seandainya orang ini betul-betul pantas mendapatkan, maka sobek-sobek badannya. Dan dulu di zaman sahabat ada yang sampai didoakan mati bahkan oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ketika ada orang yang menggasak tanah atau nuduh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, calon penghuni surga, dituduh macam-macam. Katanya orang ini merubah patok tanah. Diviralkan sampai ke pemerintahan. Sampai sahabat Sa'id bin Zaid ini dipanggil. Kamu ngapain? Kok sampai ngerubah-ngerubah patok dan pembatas tanah? Lalu sahabat Sa'id bin Zaid mengatakan, ana ngerubah patok tanah? Tidak bakal. Ana pernah mendengar hadis Nabi SAW terhadap larangan itu, dan hadis itu aku yang riwayatkan, lalu aku merubah patok tanah. Hadisnya apa? Hadisnya, man iqtata'a minal ardi zulman au shibran tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang menggasak, merebut, merampas tanah orang lain dengan kondisi yang zalim, diambil entah dengan sertifikat palsu, atau dia dengan kekuasaannya merebut tanah itu, atau bahkan dia makan semua warisan, tidak dibagi sesuai
dan sebagaimana mestinya, dimakan semuanya, nanti Allah akan jadikan tanah itu seperti tuk atau seperti belenggu di leher pada hari kiamat. Orang nggak mikir, tidak ngerti agama, bahkan mereka tidak takut akhirat dan hukuman. Nanti ini bahaya sekali orang-orang yang suka malak dan ngambil harta orang lain dengan kezaliman. Ya. Maka oleh Sa'id bin Zaid, orang tadi yang nuduh dia, didoakan, ya Allah, kalau seandainya dia bohong, maka butakan dia. Kemudian bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Benar, ternyata. Nggak lama terjadi hujan. Kemudian ternyata yang katanya patok dirubah, ternyata nggak dirubah. Patok itu tetap pada tempatnya. Kata Sa'id bin Zaid, coba lihat mana yang katanya aku dituduh merubah patok. Itu patoknya masih ada di situ. Nggak ada yang aku rubah, nggak ada. Kemudian ternyata nggak lama, karena memang yang nuduh itu perempuan. Yang nuduh itu perempuan. Akhirnya perempuan itu buta. Ketika dia berjalan di tanahnya sendiri, dia terjerembab ke dalam sumur tanahnya, mati dia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang terzalimi, kalau dia berdoa kepada Allah, ya Allah yang zalimin ana, bunuh aja dia. Maka ini sebenarnya menurut mazhab sebagian ulama tidak mengapa. Karena dia tidak zalim. Dia tidak bunuh. Dia tidak berbalik untuk menzalimi. Nyobek, dompet juga enggak. Tapi dia berdoa kepada Allah. Dan hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Sebagai penutup, kita tahu bahwa kezaliman ini akan dihisab oleh Allah, diancam pelakunya. Sampai Az-Zahabi rahimahullah mengkategorikan kezaliman sebagai bentuk dosa besar yang mengerikan. Beliau sebutkan semua dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian juga beliau menyebutkan beberapa kisah. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai penutup. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dari kezaliman. Entah kezaliman pada orang terdekat atau kepada orang-orang lain. Ya, ini kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Disebutkan, ra'aitu rajulan maqtu'al yadi minal katif wa huwa yunadi man ra'ani fala yadhlimanna ahada. Dulu ada orang yang tangannya ini terputus. Tangannya kepotong sampai pergelangan. Bukan hanya pergelangan, tapi ini sudah sampai di dekat pundak. Dia mengatakan, orang yang melihat saya hendaklah dia mengambil pelajaran. Jangan sampai zalim, sekali-kali jangan sampai. Maka orang yang menceritakan ini mengatakan, ya akhi ma qissatu, ya akhi qissah ajibah. Dia mengatakan, kamu memang kenapa setiap ada orang yang lewat kamu ingatkan, jangan sampai berbuat zalim, jangan sampai dia seperti aku. Memang kamu punya kasus apa? Maka dia mengatakan, aku melewati sebuah kisah yang luar biasa. Wadzalika anni kuntu min a'wanidz zalamah. Aku dulu menjadi ajudan orang-orang zalim. Jadi kita perhatikan ya, yang zalim atasannya, tapi ini sebagai ajudan, ketularan zalim juga dia. Ya, dia mengatakan, aku dulu ajudan orang-orang zalim. Fara'aitu yawman sayyadan wa qad istada samakatan kabiratan fa'ajabatni. Satu hari aku melihat ada orang, ini miskin, orang miskin. Seorang nelayan. Nelayan ini dapat ikan besar. Maka aku tertarik dengan ikan besar yang diambil nelayan itu. Faji'tu ilaihi faqultu a'tini hadhihi samakah. Aku datang ke orang itu, langsung aku ambil paksa. Kasihkan ikan itu ke aku. Orang tadi mengatakan, la u'tikaha ana akhidun bithamaniha qutan li'iyali. Jangan. Aku akan jual ikan besar ini untuk makan anak istriku di rumah. Fadarabtuhu wa akhadtuha minhu qahra. Maka aku ambil paksa. Aku pukul orang itu, aku ambil ikan itu paksa. Antum bayangkan ini. Ini kayak gini orang-orang yang memang mengandalkan kekuasaan dengan gaya dan kebiasaannya
semaunya, sampai ke orang miskin yang kira-kira tidak bisa balas kalau seandainya dia dikerjain. Ya. Wa madaitu biha. Aku ambil ikan itu paksa, aku bawa sudah pulang. Qala fa baina ana amshi biha hamilaha idh 'addat ala ibhami 'addatan qawiyyah. Pas aku pulang bawa ikan itu, subhanallah, ikan itu gigit. Ikan itu gigit pas di jempol tanganku. Gigitannya kuat sekali. Falamma ji'tu biha ila baiti wa alqaituha min yadi darabat ala ibhami wa alamatni alaman syadida. Sampai rumah, ikan itu aku taruh, tapi ternyata tanganku ini kayak kepatel gitu. Kayak disengat dengan sengatan yang berat sekali. Hatta lam ana min syiddatil wajah. Enggak bisa tidur aku karena sakitnya tanganku ini. Wa waramat yadi. Membengkak besar sekali tanganku. Falamma asbahtu ataitu at-tabiba wa syakautu ilaihi al-alam. Pagi harinya aku segera ke dokter. Aku keluhkan sakit yang ada di tanganku ini. Faqala hadhihi bad'ul aklah. Aqta'uha wa illa tuqta'u yaduka. Kata dokter, oh ini penyakit racun berbahaya. Ini adalah permulaan bahwa racun ini akan menyebar dan akan menggerogoti tanganmu. Harus aku amputasi. Kalau tidak nanti tanganmu semuanya akan aku amputasi. Ayo segera harus aku amputasi. Pertama jempolnya ini. Qala faquti'at ibhami. Akhirnya jempolku pun diamputasi. Thumma darabat ala yadi. Enggak lama. Kok tanganku kok tetap sakit. Falam utiqin nauma walal qarara min syiddatil alam. Malamnya aku masih belum bisa tidur. Gak bisa tidur. Karena masih sakit tanganku. Faqila li iqta' kaffak. Maka ada yang bilang, ini telapak tanganmu harus dipotong. Karena kayaknya racunnya sudah nyebar di telapak tangan. Faqata'tuhu. Maka tanganku pun akhirnya aku amputasi sampai di pergelangan tangan. Falam utiqin nauma walal qarar min syiddatil alam. Wantashara al-alamu ila as-sa'idi wa alamani alaman syadida. Setelah itu ternyata sakitnya nggak selesai. Dia tetap nyebar sampai di siku. Sakit sekali. Walam utiqil qarar. Aku nggak bisa tenang. Wa ja'altu astaghithu min syaddidil alam faqila li iqta'ha ila al-mirfaqi faqata'tuha. Maka aku minta tolong ke orang lain. Orang lain pun mengatakan sudah nggak ada solusi lain. Potong sampai siku. Dipotonglah tanganku sampai siku. Fantashara al-alamu ila al-adud wa darabtu ala adudi ashadda min al-alamil awwal. Aw darabat ala adudi ashadda min al-alamil awwal. Kemudian ternyata sakitnya nyebar. Ini sudah diamputasi sampai sini. Ternyata penyakit itu nyebar sampai di ini. Ya, sampai di tangan yang di bawah pundak ini. Bahkan sakitnya lebih parah kata orang tadi. Iqta' yadaka min katifika wa illa sara ila jasadika kullihi faqata'tuha. Maka aku akhirnya dibilang sama orang-orang, potong saja sampai sini sudah, sampai lengan sudah. Kalau enggak nanti badanmu semuanya harus diamputasi. Gimana? Potong sudah semuanya. Akhirnya dipotong juga sampai. Akhirnya tangan ini habis. Dari awal cuman jempol, pergelangan, siku, habis. Selesai, maka faqala li ba'dun nas, ada orang yang ingatkan aku, ma sababu alamik? Kira-kira apa sebabnya? Kok kamu sampai sesakit ini? Fadzakartu qissatas samaka. Maka aku ceritakan kisah tentang bagaimana aku tersengat oleh ikan yang aku ambil paksa dari orang yang nelayan miskin itu. Faqala li, "Law kunta raja'ta fi awwali ma asabaka al-alam ila sahibis samaka wastahlalta minhu wa ardaitahu." Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kenapa kamu tidak dari awal sakit langsung minta maaf ke orang itu? Kamu minta dimaafkan, minta agar dia halalkan ikan itu. Nanti kamu gak akan separah ini. Nah, akhirnya kalau kamu lakukan itu, kamu gak perlu memotong-motong semua badanmu ini. Fadhabil an ilaih watrub ridahu qabla an yasilal alamu ila badanik. Lalu ada yang tadi ngomong itu bilang, sudah sekarang kamu cari nelayan itu. Kamu minta maaf ke dia.
minta kerelaannya. Jangan sampai sakit ini ke badanmu, nanti kamu dipotong-potong sudah badanmu itu mati kamu itu. Qal falam azal atlubuhu fil baladi hatta wajadtuhu. Maka aku segera cari itu nelayan. Aku cari-cari keberadaannya di mana, di tengah negeri ini, sampai akhirnya ketemu beneran. Maka aku ketemu dengan dia. Fawaqa'tu ala rijlaihi uqabbiluha wa abki. Aku langsung bersimpuh di kakinya. Aku ciumi kakinya. Ya, aku menangis. Wa qultu lahu ya sayyidi sa'altuka billah illa afauta anni. Aku bilang, wahai Tuhan, aku minta atas nama Allah agar engkau memaafkan aku. Faqala li, wa man anta? Dia kebingungan, ini nelayan orang miskin, tahu-tahu ada orang tahu-tahu sujud ke dia. Ini ngapain? Dia bilang, loh kamu siapa? Ada apa? Qultu ana alladhi akhadtu minka as-samaka ghasban wa dzakartu ma jara wa araituhu yadi. Maka aku ceritakan, aku yang merampas ikanmu dulu. Dulu aku orang yang dulu petantang petenteng itu, aku ambil ikan paksa dari kamu. Dan ternyata setelah kejadian itu aku sakit sampai ini sudah lihat tanganku ini hilang sudah. Dan aku sekarang minta ke kamu biar kamu relakan itu semua. Fabaka hina ra'aha. Maka nelayan itu ganti nangis melihat itu. Thumma qala ya akhi qad ahlaltuka minha lima qad ra'aitu bika min hadzal bala. Maka dia mengatakan, aku enggak nyangka bakal terjadi musibah sebesar ini. Aku sudah maafkan kamu. Anak lihat kamu kayak gini, anak enggak tega, kata nelayan itu. Faqultu ya sayyidi billah, hal kunta qad da'auta alayya? Maka tadi orang yang minta maaf tadi mengatakan, aku mau tanya boleh enggak? Aku minta atas nama Allah. Apakah engkau pernah mendoakan aku setelah itu? Artinya engkau mendoakan aku dengan musibah setelah aku rampas hartamu. Maka dia mengatakan, iya, aku mendoakan. Qultu Allahumma inna hadha taqawwa alayya biquwwatihi ala dha'fi. Ya Allah, orang tadi ngampas dengan kekuatan dia di depan kelemahanku. Ala ma razaqtani zulman. Dan dia merampas ikan yang engkau berikan kepadaku. Dia rampas dengan kezaliman. Fa'arini qudrataka fihi. Ya Allah, tunjukkan kepadaku kekuatanmu. Ini nelayan tadi ternyata berdoa seperti itu. Fakultu, ini maka orang yang tadi minta maaf dan memang tadinya zalim itu, ya sayyidi qad arakallahu qudratahu fiyya wa ana taibun ilallah. Iya wahai Tuhan, Allah betul-betul mengabulkan doamu. Allah telah menunjukkan kekuatannya di depanmu. Nih aku sudah seperti ini. Aku minta maaf benar dan aku sekarang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma kuntu alaihi min khibatil zalamah, dan aku pun menyesal bertobat dari pekerjaanku menjadi ajudan orang-orang zalim. Wala udtu aqifu lahum ala bab. Enggak bakal aku ulangi lagi, enggak bakal aku datang ke kantor-kantor mereka lagi. Wala akunu min a'wanihim, dan aku tidak mau lagi menjadi ajudan dan bawahan mereka. Ma dumtu hayyan, insyaallah selama aku masih hidup. Ini sepenggal kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, dan semoga tidak terjadi pada kita kezaliman itu, sehingga Allah kadang-kadang mendahulukan, menyegerakan sebuah hukuman sebelum hukuman akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan memberhentikan karyawan dengan alasan tidak mampu bekerja, tapi ternyata ketika kita berhentikan, kita tidak memperhatikan haknya yang diatur oleh pemerintah Ustaz. Apakah ini juga termasuk zolim Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Baik, al-muslimuna ala syurutihim. Orang beriman, orang berislam, mereka harus sesuai dengan janji dan kesepakatan. Jadi ada hak, ada kewajiban. Baik orang yang mempekerjakan atau orang yang bekerja. Ketika dia harus menepati, dia harus mengerjakan, dan dia akan mendapatkan upah. Ini semua harus ditunaikan oleh dua pihak. Maka ketika ada yang tidak menunaikan haknya atau akhirnya sampai diselesaikan urusannya, maka ketika dia akhirnya memiliki hak yang tersisa, hak itu harus ditunaikan. Dan wallahu a'lam, ana tidak tahu persis bagaimana kasus dan hak yang disebutkan di dalam akad itu. Akan tetapi selagi memang hak itu masih ada, maka harus ditunaikan kepada orangnya, dan tidak masalah ketika waktu sudah berlalu ada orang yang masih bisa untuk menyusulkan hak itu agar segera disusulkan kepada pemiliknya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Baik, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abah Utop di Bogor. Baik. Silakan Bapak, mohon bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Ini Abah mau tanya di Bogor, maksudnya cuman beda tema aja untuk menghilangkan emosi. Itu Abah udah baca sebisa-bisa Abah, tapi kayaknya nggak hilang. Tolong dijelaskan aja sama Pak Ustadznya ya. Maaf sebelumnya ya. Baik Pak. Jazakallahu khairan untuk Bapak penanya di Bogor. Silakan Ustadz. Baik, tadi yang disebutkan menghilangkan emosi ya. Yang Anda dengar tadi menghilangkan emosi ya. Emosi itu memang dari syaitan. Maka Nabi SAW pernah mendengar ada dua sahabat yang saling mengumpat sampai disebutkan intafakhat audajuhu, kalau tidak salah itu sampai urat-urat yang di leher ini kayak mau keluar karena marah banget. Akhirnya dia karena di majelis Nabi SAW, Nabi SAW kemudian mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku tahu kalau seandainya dia ingin menghilangkan perasaan yang dia alami sekarang, dia mengucapkan kalimat ini, dia betul-betul akan hilang dan sehat lagi. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seandainya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah, maka dia akan hilang rasa marahnya itu. Akhirnya sahabat yang mendengar itu teriak kepada orang yang lagi umpat-umpatan, lagi marah. Ya fulan, ama sami'ta ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak dengar barusan Nabi SAW bilang apa? Kamu bilang dong a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata orang tadi mengatakan, inni lastu bimajnun. Aku bukan orang gila. Nah, ini menunjukkan bahwa marahnya lagi parah-parahnya ini. Tidak ada yang bilang dia gila. Nabi SAW hanya mengatakan, kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, marahnya akan hilang. Tapi karena memang dia lagi marah, tidak mau dia baca itu, tapi justru dia merasa, aku ini nggak gila. Dia merasa tersinggung ketika diminta agar menyudahi kondisi dia. Maka kita katakan bahwa emosi ini, memang kita tidak tampik bahwa itu sebagiannya adalah karakter dan watak atau mungkin bawaan. Ketika memang lahir dari orang yang keras, pemarah dan semacamnya. Tetapi para ulama banyak mengatakan akhlak itu memang ada yang jibilli, ada yang bawaan, tetapi ada yang muktasab, yang diusahakan, diperbaiki dan dibiasakan.
dan rupanya dari sisi pembiasaan lebih dominan daripada bawaan lahir. Sehingga ketika kita tahu emosi atau suka marah dan seterusnya ini ternyata ada faktor X yang sudah kita ketahui dari sisi dalil, maka seorang bisa berusaha mematikan sebab-sebabnya. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada beberapa dalil yang disebutkan bahwa setan itu terbuat dari api, maka ketika salah seorang di antara kalian marah hendaklah dia berwudu. Meskipun hadisnya ada sedikit perbincangan, tetapi kalau seandainya seorang berwudu untuk mematikan hadzus syaitan atau jatah setan untuk mempengaruhi marahnya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang ketiga, ketika seseorang marah, diusahakan agar dia tidak nambah ekspresi. Ya, ketika dia berhenti, berdiri, kemudian dia justru akan mukul atau maju atau bahkan nambah gimana, dia akan semakin diperbudak oleh rasa marahnya. Maka ketika ada rasa marah, hendaklah dia duduk karena ternyata masih marah, terlentang, tidur. Nah, ini adalah langkah agar seorang bisa mengatasi rasa marahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan malam hari ini. Tafadhol penutup dari antum, Ustaz. Baik, kita katakan bahwa seorang muslim dia memiliki kezaliman seringkali kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita katakan ini seperti disebutkan para ulama, huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah itu dibangun di atas ampunan. Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Akan tapi masalahnya ada hak lain yang berkaitan dengan sesama, yang para ulama mengatakan ini hak-hak ke orang lain, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal muqassah. Ya, hak-hak sesama ini dibangun di atas perhitungan. Kalau kita pernah menzalimi, kita harus kembalikan, kita harus minta maaf. Kalau kita pernah merampas, kita harus kembalikan hak itu. Kalau seandainya tidak, maka nanti pada hari kiamat kita akan dihitung oleh Allah. Tidak ada kezaliman sama sekali, semua akan dikembalikan. Allah menyatakan, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Hari ini, kata Allah, hari kiamat, semua akan diberikan balasannya. Tidak ada kezaliman sama sekali. Maka kita khawatir, kalaupun ada orang yang bisa ibadah, ada orang bisa menikmati pemberian Allah, tapi kalau dia masih punya kezaliman, mau sampai kapan? Mau sampai tua? Setelah tua apa? Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila sudah marah, maka tidak bakal ada orang yang kuat untuk menghadapi kemurkaan Allah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kemurkaan Allah dan hukumannya kepada penduduk desa dan negeri kalau sudah marah. Sungguh hukuman Allah adalah hukuman yang pedih sekali dan keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita untuk selalu aman, jalur selamat dan tidak sampai menzalimi orang lain. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita kajian di malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan semoga para pemirsa dan sahabat Roja dimanapun berada dapat mendapatkan faedah ilmu yang banyak di kesempatan malam hari ini, sehingga bisa berusaha menjadi muslim ideal dan menjauhkan dari sifat zolim. Kami dari studio mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan kajian-kajian mendatang, khususnya bersama Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala di setiap
hari Kamis malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.